Hai, Shalom semuanya. Jumpa lagi di kelas virtual bersama Miss Yuke. Hari ini kita akan mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Masih ingat kan doanya? Silakan berdoa. Tema kita minggu ini adalah tentang kebersihan dan kesehatan. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang akibat jika tidak bisa menjaga kebersihan dan kesehatan. Kira-kira akibatnya apa ya teman-teman? Mau tahu ceritanya? Miss punya video. Silakan disimak videonya. Ya, yang mungkin terjadi bila kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Mari kita lihat bersama-sama. 1. Lingkungan yang tidak sedap atau tidak enak dipandang. Lingkungan yang tidak dijaga kebersihannya akan menjadi kotor dan berantakan karena ada sampah di mana-mana. Sampah yang terdiri dari berbagai macam benda seperti plastik, botol, daun-daunan, sisa makanan, kulit buah, bungkus makanan, kaleng, kayu, dan sebagainya berserakan di mana-mana. Pemandangan seperti itu tentunya tidak enak dipandang. 2. Bencana alam banjir. Berbagai macam jenis sampah yang dibuang sembarangan bisa terbawa oleh air hujan sehingga masuk ke dalam selokan atau sungai. Malahan, ada juga loh orang-orang yang dengan sengaja melemparkan kantong-kantong besar berisi sampah ke dalam selokan atau sungai. Sampah-sampah yang ada di selokan dan sungai itu akhirnya akan menghambat aliran air. Air yang seharusnya mengalir menjadi tidak lancar, bahkan mampet. Bila hal ini terjadi saat hujan besar datang, air di selokan dan sungai yang tidak bisa mengalir dengan lancar akan meluap keluar. Air luapan itu akan masuk ke jalan, pekarangan, bahkan ke dalam rumah, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir. Anak-anak sudah pernah lihat banjir? Dari televisi mungkin, atau dari gambar-gambar. Nah, akibat yang ketiga adalah terkena berbagai penyakit akibat dari lingkungan yang kotor. Ya, seperti yang anak-anak sudah lihat kemarin ya, bahwa lingkungan yang kotor bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, batuk, asma atau sesak nafas, kanker, tifus, keracunan, cacingan, serta penyakit kulit seperti gatal-gatal dan sebagainya. Lingkungan yang kotor membuat hewan seperti lalat suka sekali berada di sana. Padahal, lalat juga suka ya hingga pada makanan yang ada di meja makan kita. Akibatnya, makanan yang bersih di rumah kita bisa terkena kuman penyakit yang dibawa oleh lalat. Bila makanan tersebut kita makan, bisa menyebabkan kita sakit, misalnya sakit diare, tifus, ataupun cacingan. Lingkungan yang kotor pun bisa menyebabkan adanya bau tidak sedap yang berasal dari sampah-sampah yang telah membusuk. Bila udara yang tercemar dengan bau itu kita hirup dalam waktu yang lama, bisa menyebabkan masalah kesehatan pada tubuh kita, seperti batuk-batuk, asma, atau sesak nafas. Kemudian, seperti dijelaskan sebelumnya ya, bahwa sampah adalah penyebab dari banjir. Air yang meluap sebagai banjir bukanlah air bersih, melainkan air yang kotor. Anak-anak bisa lihat kalau ada banjir, airnya berwarna coklat, bahkan kehitaman. Dan ada banyak sekali sampah yang ikut bersama air itu. Bila kita terkena air kotor dari banjir itu, kita bisa mengalami penyakit kulit seperti Yang keempat, bau tidak sedap. Sudah kita lihat juga sebelumnya ya, bahwa di lingkungan yang tidak dijaga kebersihannya, sampah-sampah yang dibuang sembarangan akan membusuk dan membuat bau tidak sedap di lingkungan sekitarnya. Lalu yang kelima adalah polusi udara. Bau tidak sedap yang berasal dari sampah yang membusuk itu akan mencemari udara. Kita sebut sebagai polusi udara. Polusi udara juga bisa terjadi akibat sampah yang menyumbat aliran selokan atau sungai, sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar. Apabila air di selokan itu adalah air dari pembuangan dari rumah, misalnya air dari kamar mandi atau bekas mencuci pakaian, air pembuangan yang tersumbat bercampur dengan sampah yang ada dalam selokan akan membuat bau yang sangat tidak enak. Akibatnya, lingkungan sekitarnya menjadi bau. Nah,
Nah, yang keenam, pencemaran air. Seperti juga kita telah belajar kemarin, sampah yang membusuk mengandung zat-zat yang berbahaya. Bila dibiarkan, kandungan berbahaya itu bisa tinggal dan masuk ke dalam tanah, dan lama-kelamaan akan mencemari air di dalam tanah. Kalau kita mengambil air tanah yang sudah tercemar itu melalui sumur, bisa jadi akan membahayakan bagi kesehatan kita juga. Yang ketujuh adalah rusaknya lingkungan alam. Lingkungan yang tidak dijaga kebersihan. Untuk aktivitas hari ini, anak-anak akan mengerjakan lembar kerja berupa lembar seperti ini. Wah, seperti apa Kak ini? Wah, kira-kira ada yang tahu nggak ya? Ini gambar apa? Iya, betul. Gambar virus corona. Nah, sekarang ini lagi musim pandemi virus corona. Jadi anak-anak akan mengerti seperti ini gambarnya kira-kira kalau dilihat dari mikroskop. Terus yang virus corona ini seperti ini. Nah, nanti anak-anak akan mewarnai gambar virus corona. Dan ada apa ya di sebelahnya ini? Sebelahnya ini adalah apa? Betul, botol sabun cuci tangan atau hand sanitizer. Di belakangnya ada lembaran seperti ini. Nanti anak-anak mau tahu cara mengerjakannya, ada di tutorial cara mengerjakannya. Selanjutnya, lembaran yang kedua adalah ya seperti ini. Ini ada keran air untuk mencuci tangan, ada sabun cuci tangannya. Nah, apa yang terjadi ya? Kok di belakangnya ada seperti ini? Wah, virus coronanya bisa pergi karena ada disiram sama air ya. Nanti anak-anak bisa mengerjakan. Mau tahu cara mengerjakannya? Ada di video tutorial. Silakan. Ini lembar kerja untuk tugas hari ini ya. Kita ambil di belakangnya ternyata ada lampirannya. Oke, selanjutnya untuk tugas yang pertama kita akan mewarnai gambar. Nah, jadi deh keran air dan botol sabun. Kemudian untuk gambar virus corona dan airnya kita akan menggunting supaya lebih bagus. Pelan-pelan ya guntingnya. Bisa minta bantuan orang tua. Setelah tergunting, bagian ini kita akan melubangi, ada tanda garis titik-titik dengan ada tanda gunting. Kita akan melubangi dengan cutter dari yang di atas sama seperti juga tadi yang di bawah. Setelah semua terlubang, bisa kita masukkan ujung dari gambar air dan virus coronanya, dimasukkan dari bawahnya dan di atasnya hingga seperti ini. Bisa ditarik naik turun. Jadi kalau virusnya terkena air dia akan hilang. Begitu. Oke, selanjutnya, wah bagus kan? Selanjutnya kita akan membuat botol hand sanitizer berbentuk 3 dimensi. Kita akan mengguntingnya untuk bagian yang akan dilipat. Kemudian setelah digunting kita akan melipat di pinggir-pinggirnya. Setelah dilipat kita akan kasih lem untuk di pinggir-pinggirnya dan di pinggir gambar botol. Oke, setelah dikasih lem, kertasnya bisa ditempelkan di gambar botol. Oke, setelah dilem, rekatkan ya. Nah, setelah membentuk setengah lingkaran,
Jadilah botol 3 dimensi, botol hand sanitizer. Oke? Untuk tugas selanjutnya adalah menulis huruf. Kalau sudah menulis huruf, anak-anak pasti ingat kan ada di buku apa? Ya, betul, di buku bahasa. Anak-anak akan menulis huruf C. C untuk cabe. Apa? Cabe. Nah, C untuk cabe. Oke. Nanti anak-anak menulisnya hanya satu kotak kecil ya. Dan harus rapi. Hanya garis lengkung 1 kali. Oke, pasti bisa. Supaya lebih jelas, ada video tutorial juga dari Miss. Silakan dilihat videonya. Kita akan menulis huruf C. C untuk cabe. Huruf C kita akan menulisnya dengan garis lengkung 1 kotak. Di 1 titik ini garis lengkungnya 1 saja. Oke. Sekali lagi, untuk di titik yang di bawahnya garis lengkung. Oke. Semua kegiatan hari ini anak-anak pasti bisa mengerjakan dengan penuh semangat. Dan jangan lupa minta bantuan orang tua jika mengalami kesulitan. Kalau sudah selesai, jangan lupa juga mengucapkan terima kasih Papa Mama sudah membantu di dalam mengerjakan tugas. Miss mengucapkan terima kasih juga buat Papa Mama di rumah yang tetap setia menemani anak-anak untuk belajar online. Terima kasih semuanya. Sampai di sini penjelasan Miss. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.